Dan lagi saya meributkan ini bukannya kayak maksudnya nggak mau bayar pajak kok, enggak. Buat kota sekecil Tangsel pemasukannya banyak juga gitu sana dong. ada perumahan-perumahan mewah, ada gitu. pabrik ya dong. Makan minum rapat 66 miliar. Makan minum rapat 66 miliar. 66 miliar. Ya, ATK, pembelanjaan ATK 38 miliar. Oke. Kan ya nggak masuk akal gitu loh. Yang mana dari semua anggaran ini gitu kan. Belum lagi anggaran dinas pendidikan 800 miliar. Bukan karena pansos katanya. Bukan. Udah lama gak kedengeran, mungkin lagi Cari nggak ada job, cari gitu, panggung gitu. Om naik panggung Biar dari laku umur lagi. 5 tahun Om. Ngapain Tahu nyari gua ya, panggung tahu. lagi? Tiba-tiba cewek satu nih viral. Leonie, orang kamunya tahu nama dia aslinya Leonie Van Houten. Itu Apa ini apa bukan? Saya tuh Leonie Van Halen. Van Halen, anak aja Van Houten. Gue tahu anak ini dari kecil banget segini dulu ya. Iya, Masih dikit. dari zaman Trio Kwek Terus Kwek ya. Australia negeri gue katanya. Jadi nggak yakin tuh kalau katanya. Iya, kita masih menduga-duga, bener gak sih? Tapi itu lagu dulu tuh inilah apa banyak yang membantu apa anak-anak Geografi. SD itu pelajaran IPS geografi gitu tuh kebantu sama lagu itu. Apa kabar Leonie? Baik, sehat. Om Helmi apa kabar? Saya hilang lama banget hilang ya, kemana Leonie? Karena saya tuh waktu itu jadi manajer Joshua, ya, dan kita punya acara quiz Joshua, Iya. main bersama Joshua, bikin berapa show dan bergabunglah apa penyanyi cilik zaman itu. Iya, sering ketemu kita Iya. dulu. Kok temannya bapaknya? Iya, CS banget sama si Papi. Sudah gak ada ternyata. Iya, Papi udah gak ada. Tahun 2021. Iya. Jadi yang dulu dekat sama saya itu siapa ya? Dan dia yang selalu dikawal neneknya pasti tahu dong ya. Tina Tun. Kemudian Giovanni, Saskia. Wih, banyak banget. Joshua lah udah pasti. Termasuk itu tuh yang sekarang jadi princess banget tuh. Yang mana tuh? Yang istrinya Ardi ya. Oh, Nia Ramadhani. Nia Ramadhani. Iya. Dulu kan jadi Dancernya Trio Kwek Kwek loh di Iyalah. video klip Jangan Marah. sama pom-pom girlnya Joshua dulu ya. Iya, benar-benar. Dia Masih dulu- orang begitu ya? Iya. Alfandi apa kabar? Fandi baik, dia Baik. di US. Lulus S3 specialist nurse di neurosurgeon atau apa. Jadi dia memang Keren banget kerjanya tuh prosesnya. di rumah sakit yang khusus memang kayak stroke center gitu-gitu deh. Wah, aku juga gak ngerti dia kan kita pernah video call gitu kan. Aku sama Dea lagi bareng gitu. Terus kita iseng video call Fandi gitu kan. Terus kita lagi hahaha terus dia pas angkat, "Yeah, what's up? I'm studying." Kita kayak, "Hah? Lu masih belajar?" "Ya, for my thesis," kata dia. Kayak, Oh. udah umur segini kita udah kayak, "Hah." Terlalu serius bapak itu Iya, ya. memang dari dulu dia kan senang belajar kan. Oke. Dia tetap di sini aja. Dia tetap di sini. Ya, pernah Dia lagi- nyanyi sendiri dan kemudian nggak kedengaran juga akhirnya. Iya, dia lagi menikmati jadi ibu sih karena kan baru lahiran tuh si Sana anaknya kan masih umur 2 tahunan gitu. Jadi kayak dia sekarang lagi enjoying the moment being a mother lah gitu. Kalau ini enjoying being single. Enjoy being myself. Oke, kemarin kok jadi viral? Gimana sih ceritanya? Tiba-tiba, wah, nggak seperti yang gue kenal selama ini dulu, kecil, cute, sopan gitu. Tiba-tiba menjadi, ngomongnya tajam banget. Iya ya, aku juga nggak ngerti ya gitu. Awalnya sih memang sebenarnya kan berawal dari curhat aja nih, curhat Ya. masalah si pajak balik nama waris BPHTB gitu kan. Ini warisan dari papa. Jadi tuh sebenarnya kita tuh tidak menganggap warisan karena itu kan rumah tinggal ya, bukan kayak oh ini rumah aset buat anak-anak gitu. Iya, iya. Kita aja nggak ingat gitu. Oh ternyata nih rumah ini kan nenekku yang tinggal ya. Oh ternyata masih nama si papi gitu. Ya udah, nah kita mau ngurus jadi hak milik karena hak HGB-nya udah mau habis gitu Iya, iya. kan. Iya, Nah, iya. kalau mau ngurus hak milik kan berarti kan masih balik nama lah gitu karena kan si papi udah meninggal. Terus kita baru tahu dan kalau Chinese kan mesti ngurusnya di notaris ya. Jadi kita harus bikin akte waris dulu segala macam. Terus ya udah kita udah konsul ke notaris. Bukan Chinese saja lagi gitu, semua juga harus ngurus. Tapi akte waris katanya dulu. kalau yang ini enggak kok bisa kayak cuman ke kelurahan atau apa. Tapi kalau kita tuh mesti akte warisnya notaris. Oh, oke. Gitu. Ya udah, nah terus nanyalah konsul kan sama notaris.
biayanya, perkiraan biayanya segala macam. Karena aku kira kan administratif ya. Udah pas dikasih estimasi biayanya ada satu angka yang gede gitu, puluhan juta gitu kan. Aku kan bingung kan, ini apa ya, pajak waris atau BPHTB tulisnya gitu kan. Oh iya, kalau misalnya balik nama, ahli nama waris itu kena BPHTB 2,5% dari bla 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 gitu kan. Ya aku kan pertama kali yang ngurus gini-gini kan, nggak pernah kan sebelumnya kayak si mami sama papi juga mana ada warisan dari orang tua, nggak pernah lah ngurus kayak gini. Maksudnya kayak di keluarga tuh nggak pernah ngurus kayak gini. Jadi ini pertama kalinya, oh ternyata ada pajak waris ya gitu kan. Walaupun ternyata beda lah, ternyata ada pajak waris yang PPH, ada yang BPHTB. Kalau yang aku maksud tuh BPHTB, karena 2,5% itu. Iya gitu kan. Kenapa 2,5%? Ternyata katanya kalau di tempatku tuh Tangsel tuh udah didiskon 50% gitu. Ya sudah, ya kita sih berproses aja ya gitu kan. Tapi kan curhat boleh dong, karena menurutku nggak fair gitu. Kenapa Leon bilang nggak fair? Karena itu aturannya kok. Yes, itu memang aturan ya gitu. Tapi kan logika kita adalah ini kan rumah waktu orang tua beli itu sudah kena kan yang BPHTB segala macam. Terus PBB juga sudah kena. Kita bayar setiap tahun segala macam. Terus pada saat administratif ganti nama doang ke anak yang turunan langsung nih di satu kakak gitu, kita harus bayar lagi gitu 2,5% gitu. Ya udah, jadi aku kan cuman ibaratnya mencurahkan isi kepala dan isi hatiku aja gitu kan. Karena aku sama mami kan lagi kayak, iya kenapa ya kita harus bayar lagi segala macam, padahal ini administratif gitu. Ya udah, aku cuman curhat di sosmed, terus ternyata rame lah, ke blow up gitu kan. Karena banyak yang merasakan hal yang sama. Iya, kenapa sih kita cuman balik nama? Ibaratnya gini kan, orang tua nih tinggal di rumah ini, terus pada saat orang tua nggak ada, anaknya kan yang nerusin ya tinggal di rumah itu misalnya. Ini kita nggak ngomong transaksi jual beli ya Om gitu. Ini hanya balik nama. Tapi dianggap penghasilan loh itu. Ya itu dia. Makanya kan kita, jadi kan saya dari mempertanyakan. dinikmatin oleh orang tua, sekarang dinikmatin oleh anak, begitu secara hukumnya. Secara hukumnya kan terus. Tapi kan menurut aku, tapi kan kita tidak mendapat nilai apa-apa dari situ kecuali kalau kita jual. Kalau tidak dijual, dan itu kan maksudnya bukan itu hanya rumah tinggal aset, bukan kayak mungkin ruko atau apa yang kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Gitu. Jadi kan ya aku ngerasa kok bukannya ini harusnya nggak perlu ya, apalagi kan undang-undang jelas warisan bukan objek pajak gitu kan. Rumah tinggal ya menurutku harusnya kalau bukannya di aturan pajaknya warisan itu objek pajak, enggak ya? Enggak, undang-undangnya warisan bukan objek pajak. Makanya sebenarnya warisan itu harusnya kan tidak kena PPH, tapi ternyata ada aturan aturan baru yang menyebutkan bahwa warisan bisa tidak dikenakan PPH kalau mengurus SKB. Itu aturan baru. Itu aturan baru. Oh iya, nggak tahu tuh saya. Jadi ibaratnya gini, dari undang-undang awalnya itu warisan bukan objek pajak. Tapi ini ada aturan nih dibikin, ada syaratnya gitu. Jadi orang SKB itu tolong terang dulu nih. SKB itu surat keputusan bersama itu ya? Bukan surat keterangan bebas pajak deh kalau nggak salah buat. Jadi supaya pada saat kita menerima warisan kita tidak kena PPH. Itu harus diurus. Itu harus diurus. Urusannya ribet sekali kan kalau urusan birokrasi gitu kan. Tapi kan aku belum ngomongin soal SKB atau PPH nih, aku cuman masih ngomongin BPHTB. Nah, nanti setelah kita berhasil tidak mendapatkan PPH, kita balik nama, kita tetap harus bayar BPHTB itu lagi. 2,5%. 5%. Aturannya tuh tiap daerah beda. 5%. Iya sih. Iya, makanya kalau Tangsel, kenapa orang mengira aku tuh ngomongin PPH? Karena aku sebutkan 2,5%. Karena di Tangsel itu ternyata aturannya udah didiskon 50%, jadi 2,5%. Nah kalau di daerah lain rata-rata tuh 5%. Jadi misalnya Om Helu punya rumah nih sekarang, cuma mau balik nama nih ke anak nih. Anaknya nanti harus bayar 5% dari value rumah itu, dihitungnya dari NJOP atau apa yang ditetapkan sama mereka. Gitu. Ini belum transaksi jual beli gitu, nanti jual nih, kena lagi. Kalau itu jadi kan, iya dong. Iya, kalau itu wajar. Itu wajar. Itu masuk akal karena ibaratnya ya kita dapat sesuatu kan dari hasil penjualan itu. Tapi kalau hanya diturunkan kan ibaratnya ini satu objek itu dikenain pajak berkali-kali. Kalau saya untuk episode ini tidak terlalu deep gitu ya bikin, walaupun saya bergaul dengan orang pajak, murid saya banyak orang pajak. Saya tuh kemarin tuh ya
Karena saya dulu kan nggak dapat warisan juga. Iya. Jadi agak lolos pengetahuan saya. Saya pikir kalau waris itu adalah memang penghasilan tuh. Jadi kalau kita dapat waris memang harusnya kena pajak gitu. Saya mungkin kalau Leoni kan ngalamin dan pelajarin benar ya. Akhirnya jadi pelajarin Om. Karena awalnya video itu nongol curhat itu kan aku cuman menceritakan berdasarkan pengalamanku kan. Yang dialami waktu itu. Yang dialami aku gitu. Dan maksudnya ya perasaanku gitu. Bahwa kenapa aku bisa ngerasa ini gak adil gitu. Karena rumah itu bukan rumah yang akan kita jual atau apa kok gitu. Buat siapa yang tahu? Iya kan. Ya, maksudnya nanti pada saat dijual iya. pun kita akan kena dong ya. gitu. Nah itu wajar gitu. Jadi double. Malah 3 kali dong kalau misalnya sampai dijual, dari beli, balik nama ke anak, terus jual 3 kali kena BPHTB. Gitu. Terus ya udah sebenarnya cuman berdasarkan ke polosanku curhat, maksudnya pertama kali ngurus gini-ginian ya gitu. Nah akhirnya ramelah respon masyarakat karena banyak juga yang merasa berat dengan itu. Ibaratnya kayak ya nih akhirnya sampai sekarang saya belum ngurus balik nama nih karena ya itu terkendala biaya. Mungkin kayak 90% dari curhatan netizen tuh seperti itu, sama gitu kayak aku. Nah akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya kan bahwa memang aturan ini sudah lama kayak yang Om Helmi bilang gitu. Aturan ini sudah lama gitu. Terus Baik juga bilang kenapa baru diributkan sekarang? Lah saya baru meributkan sekarang karena saya baru merasakan sekarang gitu kan. Dan lagi saya meributkan ini bukannya kayak maksudnya nggak mau bayar pajak kok, enggak. Kan memang kan saya juga bilang kita warga negara ya kita taat pajak ya wajib pajak ya kita bayar. Tapi ngoceh-ngoceh boleh dong, curhat boleh dong kalau ngerasa keberatan gitu kan. Iya kan? Ya gitu. Jadi ya awalnya cuma itu aja Om gitu. Nah terus dari situ aku mulai berarti kalau kayak gini kan masuknya ke penghasilan daerah. Karena kan orang bilang loh itu kan masuknya ke pemasukan daerah nih gitu. Pemasukan daerah itu kan buat pembangunan daerah lu apa segala macam. Ya aku kan jadi pengen tahu lah soal Tangsel ya. Karena aku tinggal di Tangsel. Berarti pajak kita masuk ke Tangsel nih. Aku mau lihat aja gitu kan. Dimulailah pertualangan kedua. Iya, kan aku emang orangnya gitu. Kalau kayak ngulik sesuatu, memang aku akan. Itu yang gue nggak tahu tuh. Aku akan ngulik gitu sampai ke ujung-ujungnya kan. Kan orang-orang gitu kan. Makanya lu jangan asal curhat. Itu tuh bukan masuknya ke pusat. Itu tuh masuknya ke daerah lu gitu untuk kan pembangunan daerah ini segala macam. Oh ya udahlah. Akhirnya aku cari tahu lagi. Berarti gue bisa lihat dong kalau masuknya ke daerah kan uang pajak kita kan dari rakyat untuk rakyat kan. Ya udah aku mulai. Sebenarnya mudah banget nyarinya, cuma tinggal ketik website Tangsel, terus lihat ada di bagian kayak laporan, list laporan gitu kan banyak kayak laporan-laporan yang di upload di website itu gitu. Aku cuman ini ada nih yang laporan 2024, laporan keuangan 2024 yang sudah diaudit gitu. Yaudah aku buka. Sudah diaudit. Oke. Ya sudah diaudit. Aku cuman buka gitu kan. Word 520 halaman gitu kan. Aku kayak 520 halaman. Gak apa lah, gue punya waktu lagi gabut gitu kan. Gue punya waktu lagi gabut. Udah, yang pertama aku lihat kan laporan keseluruhan dulu gitu ya. 5 triliun. Banyak banget duitnya Tangsel gitu kan. 5 triliun gitu kan. Apa tuh PAD? Pokoknya total deh. Total pendapatannya itu. Pendapatan atau anggaran? Kan ada anggaran belanja, ada anggaran pendapatan. Yang kamu lihat ini pendapatan. Iya. Dari Tangsel. Itu, iya. Karena kan yang jadi kan ada 2 ya itunya ya. Atas tuh pendapatan terus baru bawah belanja lah. Pengeluaran gitu ya. Udah pendapatannya tuh 5 triliun gitu. Banyak juga ya. Terus aku lihat lagi. Apa aja sih yang menyumbang terbesar gitu ya. Ternyata penyumbang paling besar tuh 1 PBB, kedua BPHTB. 733 miliar sendiri dari BPHTB. Kalau PBB tuh kayak 800-an miliar. Bukan ini ya, pajak kendaraan bermotor gitu? Nah itu malah enggak. Kayaknya STNK. Kalau pajak kendaraan bermotor mungkin masuknya ke provinsi kali. Ke DKI, kan B ya? Iya. Tangsel tuh B ya? B. Oke, terus gitu. Ke Metro, aku gak tahu. Jadi terus? yang banyak aku lihat itu yang tinggi itu PBB, BPHTB, pajak reklame, terus pajak kayak konsumsi yang makan, minum, apa gitu yang kayak kita makan di kafe. Pajak pembangunan? Gitu. Ya kayak gitu-gitu. Ya itu yang banyak dari situ gitu. 5 triliun total? Total 5 triliun. Oke. Jadi kayak sebenarnya buat kota sekecil Tangsel pemasukannya banyak juga gitu dong. Ada perumahan-perumahan mewah, ada gitu. Pabrik ya dong. Tapi pada saat kita lihat yang bukan swasta,
nggak kerasa pembangunan, kan aku tinggal di situ dari tahun 99, aku tinggal di Tangsel tuh dari tahun 99, jadi warga Serpong tuh dari tahun 99. Yang kerasa pembangunannya kan yang swasta. Yang dilakukan oleh swasta. Iya. Kayak gitu ya. Yang dilakukan para oleh developer itu. Iya. Oke, terus terus kita punya Sinarmas, ada Summarecon, ada Jaya, apa segala macam. Tapi kalau kita kayak keluar sedikit dari wilayah perumahan, itu perubahannya kurang kentara di sektor yang pemerintah gitu kan. Ya udahlah, aku scroll, aku tidak tahu apa yang aku cari gitu. Namanya nggak ngerti ya, baca APBD kan 500 halaman pula gitu kan. Aku cuman ya udah lihat-lihat, oh ini ada 127 program nih di Tangsel. Ada 2024 tuh ada 127 program. Ya kita cuma lihat program ini paling banyak memakan biaya 2 triliun, program ini apa gini-gini. Ya aku coba scroll lagi cari tahu apa gitu kan segala macam. Ya kira menemukan angka-angka aneh. Ya maksudnya walaupun aku tidak mengerti ngebaca APBD, tapi kan kalau pada saat hal-hal yang tulisannya kayak makan minum rapat 66 miliar. Makan minum rapat 66 miliar. 66 miliar. Ya, ATK, pembelanjaan ATK 38 miliar. Oke. Kan ya nggak masuk akal gitu loh. Ngapain sih boros segitu banyak gitu kan. Terus belum lagi souvenir 20 miliar, perjalanan dinas 117 miliar. Ini kemana? Buat apa? Buat siapa gitu? Sedangkan yang nyata buat masyarakat itu yang mana gitu loh? Yang mana dari semua anggaran ini gitu kan? Belum lagi anggaran dinas pendidikan 800 miliar. Aku scroll 100-an halaman sendiri tuh laporannya itu. Rapat anggaran ini, rapat kegiatan ini. Kok banyakan rapatnya gitu kan. Jadi kan aku mempertanyakan gitu loh. Mempertanyakan kayak apa benar nih uang pajak kita tuh dikelola dengan tepat sasaran. Apakah mungkin programnya banyak gitu ya. Oh pemerintah bikin program ini untuk ini. Tapi apakah itu tepat sasaran yang dibutuhkan masyarakat? Karena pada saat aku mengunggah itu kan aku cuman gini. Oke, guys, gue abis lihat laporan Tangsel nih. Jadi warga Tangsel ayo merapat. Karena kan bukan yang bayar pajak bukan saya doang. Warga Tangsel banyak yang bayar pajak gitu kan. Udah aku cuman ngasih screenshot yang aku baca gitu kan, yang agak dipertanyakan gitu ya. Ternyata semua juga punya sentimen yang sama bahwa oh pantesan jalanan kita masih rusak karena mereka lebih penting perjalanan dinas yang kayak gini. Ya, maksudnya ya itu kan asumsi masyarakat. Nah akhirnya di sini aku juga melihat bahwa oh sebenarnya kita sering dengar kata transparansi ya akhir-akhir ini. Transparansi itu mungkin ini loh yang masyarakat mau. Kita bisa melihat, memang sebenarnya kita bisa ngelihat, cuman mungkin selama ini nggak ada yang baca aja. Nggak peduli juga dulu ya. Iya gitu. Sampai akhirnya aku juga mikir, lah iya juga ya, ini kan anggaran dan laporan keuangan kita bisa akses kapan aja. Kenapa kayak gua sekarang baru ngecek, kenapa nggak dari dulu-dulu, kenapa tidak terpikir gitu. Akhirnya kayak kenapa sih tidak kita biasakan aja kita bisa mengecek anggaran daerah kita sendiri. Kalau memang kita ngerasa alokasi dananya tuh kayaknya nggak berguna buat masyarakat, kan kita bisa memberi saran. Ya kan sebagai warga yang tinggal di situ kayak enggak deh, kayaknya tuh yang lebih penting tuh ngurusin ini deh. Kayak yang lebih penting, yang lebih urgent tuh ini deh, yang memang terasa untuk masyarakat. Karena kita tahu anggarannya tuh ada. Itu gitu. Akhirnya itu yang akhirnya jadi diskusi yang menarik ya menurut saya ya di sosial media saya akhir-akhir ini tuh jadi diskusi yang menarik gitu bahwa di mana Pak? IG? Di IG. Oke, bukan di TikTok. Bukan, aku post juga sih di TikTok sih gitu. Tapi diskusi yang terjadi di iya, IG. tapi maksudnya banyak yang ini tuh di IG gitu. Yang lebih sering update juga di IG dari story-nya orang-orang yang reply atau apa segala macam gitu. Dan juga di kolom komen gitu. Sampai akhirnya ya itu rame lagi. Rame lagi ya, bukan juga kayak oh padahal sih maksudnya gak ada maksud apa-apa. Sampai kayak headline news kan, Leoni bongkar APBD daerah. Enggak bongkar, aku baca doang, orang ada kok. Kalau bongkar itu kan aku mencari-cari sampai sulit gitu kan segala macam. Enggak, itu ada gitu. Nah, tapi juga yang menarik akhirnya kan orang masih punya mindset udahlah baca anggaran tuh hal yang tabu, hal yang segala macam. It's not gitu. Ini kan era transparansi. Ini era transparansi. Mau nggak lo baca? Iya, kita biasakan aja bahwa kita itu wajib mengkritik pemerintah, apalagi khususnya di tempat yang kita tinggal. Kita nggak usah ngomong pusat tuh kebijakan menteri ini segala macam, kayak terlalu jauh kan. Tapi yang paling dekat dengan kita sendiri kan kita bisa
kritisi bahwa oh kenapa gedean uang buat rapat nih daripada untuk kesejahteraan guru misalnya, atau wah ini penanganan sampah aja belum benar tapi kok udah ngurusin yang ini. Maksudnya kan ada urgensinya di setiap daerah. Nah gitu akhirnya ya rame lah gitu bahwa akhirnya orang-orang juga banyak yang ya benar juga ya kenapa sih kita nggak ngecek APBD daerah kita masing-masing gitu. Dari ada satu posting tuh paling tinggi ada yang berapa views atau berapa komen ya atau berapa share? Aku udah sampai nggak nge-track lagi sih karena kan udah banyak yang reshare juga, udah banyak yang bikin postingan sendiri juga segala macam. Aku nggak nge-track karena ya memang fokusku bukan naikin engagement aku sih gitu. Bukan karena pansos katanya. Bukan. Udah lama nggak kedengeran, mungkin lagi cari nggak ada job, cari gitu, panggung gitu. Om naik panggung Biar dari laku umur lagi. 5 tahun Om. Ngapain Tahu nyari gua, panggung tahu. lagi? Anak sekarang nggak tahu, kalau gue mah tahu. Gitu. Gitu. Jadi ya udah. Nah akhirnya kayaknya direspon lah gitu kan pihak wali kota Tangsel sampai harus konferensi pers gitu kan menjelaskan Ngeliat beliau konferensi pers, Leonie apa? Ketawa, sedang ditanggapin atau gimana? Aku kayak oh ya direspon nih berarti kan kritik publik sebenarnya bisa nyampe nih ke pemerintah gitu kan. Berarti ini kan hal yang bagus gitu bahwa kita nggak ngomong sama tembok gitu. Cuman habis itu ada juga lagi dari Pak Wali Kota ngomong kayak oh kalau Leonie mau dialog silahkan untuk ngomongin ini. Lah kok saya doang kan yang resah ini masyarakat Tangsel bukan saya doang gitu. Makanya saya jawab kayak makasih buat undangannya untuk dialog. Cuman ya kita pengennya karena ini kan menyuarakan masyarakat juga, kita pengennya dialog terbuka bersama masyarakat gitu, bukan aku doang. Terus? Ya nggak tahu, aku masih nunggu gimana karena belum terjadi nih dialog terbuka sama masyarakat. Karena menurutku juga yang penting itu bagaimana pemerintah itu menjalankan tugasnya untuk memberikan yang terbaik buat warganya dong. Kalau misalnya tidak diadakan dialog terbuka, misalnya kayak masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau apa ke wali kota, bagaimana dia bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Dan dengan dialog terbuka, apalagi kalau dilakukan secara rutin, itu kan bagus untuk perkembangan Tangsel itu sendiri gitu, karena ya masyarakat dan pemerintah ini bisa bekerja sama nih, bahwa oh ini nih yang masalahnya terjadi di sini. Oke, pemerintah ada mendengar, pemerintah punya solusi untuk itu dan kita bisa keep track. Kayak oke, bulan depan kita bisa tanya lagi progresnya gimana apa segala macam gitu. Menurutku itu sehat jadinya antara pemerintah dan masyarakat ada kepercayaan di situ. Karena memang mereka itu kan yang sebenarnya diamanatkan dari uang pajak warga ini untuk membangun taraf hidup yang lebih baik buat masyarakatnya dong. Gitu. Ada lebih banyak yang like atau dislike? So far sih lebih banyak yang support, banyak yang pengen. Makanya kenapa juga aku kan diundang juga sebenarnya sama beberapa station TV untuk speak up, dialog sama Pak Ben ya, sama wali kota gitu kan. Tapi kan aku mikir loh, it's not about me loh. Ini gue bukan mau head to head sama Pak Wali Kota loh. It's about. Tapi yang men-trigger kan Leonie. Iya, tapi kan aku ini akhirnya kalau misalnya dibaca di komen ya, ini kan sebenarnya perwakilan suara masyarakat Tangsel. Dan akhirnya kenapa kok jadi Leonie gitu kan? Karena mungkin selama ini mereka misalnya mau mengkritik atau misalnya mau mengomongin masalah yang sama, nggak pernah ke blow up. Nah ini akhirnya ada wadah nih, gitu. Akhirnya aku, wah berarti kalau bisa aku pengen jadi jembatan nih, jadi jembatan untuk ya masyarakat dan pemerintah kita bisa sama-sama duduk bareng. Sudah berhasil dong jadi jembatan? Sepertinya sih berhasil, tapi kita belum kejadian nih untuk yang duduk bareng diskusi atau dialog terbuka. Tapi saya potong. Akhirnya nggak jadi bayar. Bayar yang apa? Tadi PWTB? Belum, kan aku masih proses bikin akta waris Om. Soalnya adekku satu di Jepang. Enggak, udah ada keputusan. Oh kalau gitu nggak jadi bayar deh atau tidak perlu bayar? Sudah dah? Enggak dong, kan emang tetap harus bayar. Tetap bayar? Kan memang aturannya saya begitu. Saya baca ya, waktu itu kalau nggak salah ada tanggapan dari siapa gitu? Dari DJP. Dari DJP kalau itu memang. Itu buat yang pajak penghasilan. Oh, jadi mereka mengeluarkan surat edaran dari hasil curhatnya aku
mereka mengeluarkan surat edaran. DJP pusat dong. Iya pusat, ya? dia bilang gini bahwa warisan tidak kena pajak penghasilan, syaratnya tinggal mengajukan SKB ya. Oh. Ya aturan yang itu. Kalau yang PPHTB? PPHTB ya tetap dong. Itu kan pajak daerah. Pajak daerah. Yang Leoni protes itu yang pajak penghasilannya? Enggak. Yang BPHTB. Yang PPHTB. Karena yang aku merasa tidak fair itu ya secara logika kita ya, maksudnya ya ini kan rumah yang udah kita bayar BPHTB-nya pas beli, sudah bayar PBB-nya setiap tahun. Pada saat proses administratif ganti nama ke anak aja tidak ada transaksi apapun. Enggak, sekarang udah ada keputusan kalau dalam kasus Leoni atau kasus umum itu tidak perlu bayar PPHTB untuk rumah warisan. Enggak, tetap bayar. Tetap bayar. Dan itu tidak diprotes oleh Leoni. Yang Leoni protes yang mana? Aku cuma curhat loh. Aku tuh nggak protes yang kayak gue nggak mau bayar BPHTB. Enggak, it's not about that. Cuman mempertanyakan. Iya, hanya mempertanyakan gitu. Dan akhirnya itu jadi diskusi luas juga di sosmed, banyak juga yang bikin konten soal itu segala macam. Dan ya aku akhirnya ngerasa bahwa oke, banyak juga masyarakat yang ngerasa kayak aku gitu, karena proses balik nama waris itu sangat memberatkan buat ahli waris gitu pada akhirnya gitu. Apalagi mohon maaf ya, nggak di kasus Leoni. Kalau warisannya terlalu besar ya kan, sementara ahli warisnya itu biasa-biasa tidak saja, mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar pajaknya. Iya, ibaratnya kayak ya dia kan hanya tinggal di rumah itu gitu. Terus juga ya memang akhirnya banyak sekali kasus kayak gitu yang ibaratnya kayak ini cuman rumah kecil yang ditinggalin gitu. Pada saat balik nama kita harus bayar sekian rupiah, ya memberatkan gitu. Jadi kalau misalnya logika kita sih, kalau ada transaksi jual beli itu wajar banget, nggak masalah. Itu nggak masalah. Tapi pada saat BPHTB balik nama waris dikenain rata untuk hanya juga rumah tinggal, menurutku itu perlu. Bisa gak sih dipertimbangkan, gimana sih menurut kalau menurut Om Helmi gimana? Make sense gak kalau itu dipertanyakan gitu loh sekarang? Gitu, ya kalau mempertanyakan hak rakyat ya. Iya. Tapi kan kadang-kadang pembuat keputusan kan pasti punya reason tuh, punya alasan. Kita pun sebagai pembayar pajak punya pertimbangan juga dong, ya gitu. Kalau kasus Leoni, artinya kalau PPh yang dari pajak pusat kan sudah ada jalan keluarnya. Iya, pakai kalau SKB ada itu. SKB itu bisa di waive. Iya. Tapi pada prakteknya sebenarnya SKB itu juga bikin susah. Banyak susahnya. Akhirnya ujung-ujungnya That's another thing. That's another story. Ya, kalau PPHTB Leoni tidak keberatan walaupun minta dipertimbangkan aja gitu ya. Aku sih gini sih. Permasalahannya mungkin gini, coba dilihat lagi ya di situasi sekarang gitu. Apakah ibaratnya gini, kalau memang orang itu crazy rich ya udahlah, ya kan? Tapi no kan issue. Ya, it's no issue. Bahwa ya menurutku ya kalau memang mereka mampu ya udah. Tapi kan kita kalau ngomong yang biasa-biasa aja nih, average itu berat loh, tiba-tiba harus bayar 50 juta untuk balik nama. Yeah, sure. Ya kan? Sure. Belum tentu mereka punya uang segitu. Yeah. Dan kalau misalnya akhirnya mereka harus mengumpulkan duit untuk hanya sekedar balik nama, ya kasihan, akhirnya lu punya uang cuman buat nabung, buat pajak. Nggak bisa menikmati hidup gitu. Padahal kalau misalnya dia bisa menikmati hidup, kan bukannya roda ekonomi juga bagus ya? Bisa belanja, bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu. Itu kan pajak lagi gitu, ya kan? Jadi maksudnya case-nya udah banyak. Kalau misalnya mau ngelihat soal BPHTB ini case-nya udah banyak yang akhirnya nggak balik nama hanya karena biayanya itu mahal. Tapi akhirnya berarti yang lucu, bukannya berarti negara berarti masih menerima pajak dari orang yang sudah meninggal dong selama ini. Karena nggak ada yang balik nama nih, masih pada atas nama yang sudah meninggal, ya kan? Tapi yang nanggung kan ahli warisnya jadinya kan ya? Iya, tapi kan PBB apa segala macam itu kan jadinya masih atas nama yang sudah meninggal. Ya, kalau dirunut situ. Are you happy? About what? Tentang ya ini kan berarti ada sesuatu renungan lah ya. Iya. Ada satu permintaan pertimbangan. Pertimbangan. Dan gitu. Sosialisasi yang tadi bisa nge-waive PPh dengan syarat SKB. Iya gitu. Karena memang banyak masyarakat yang juga akhirnya bingung dengan peraturan. Mission accomplished or? Sebenarnya sih
I'm not gaining anything sih sebenarnya dari ini ya. Kayak ini tuh bukan kepentingan pribadi atau apa gitu. Karena akhirnya ini kan jadi diskusi yang luas di masyarakat. Kayak ya mungkin di pasar sekarang kita udah dengar orang ngomongin pajak waris. Ya. Kita kemana orang ngomongin APBD gitu kan. Kayak akhirnya ini memicu diskusi yang lebih luas bahwa ya hal-hal seperti ini bisa gak sih gitu kayak kalau misalnya pemerintah memutuskan sesuatu gitu kan, apakah ada ibaratnya pertimbangan untuk situasi-situasi yang ya mayoritas masyarakat mungkin sekarang struggling gitu. Ya kalau misalnya ini rumahnya crazy rich sih udahlah gitu, kita nggak usah ngomong lah gitu ya. Tapi kan mayoritas masyarakat kita kan masih apalagi yang kaum menengah. Yang kaum menengah yang ya mungkin gajinya sebulan 5 sampai 10 juta. Terus pada saat ngurus birokrasi administratif ini mesti ngeluarkan lagi puluhan juta untuk gini gitu, ya kan? Ya itu aja sih gitu, karena banyak sekali kayak gitu. Ada yang ngancam-ngancam nggak waktu itu? Kan pasti ada suka, ada yang nggak suka. Ngancem sempat ngebully? Enggak. Kalau kayak yang awal sih yang kayak kasus pajak itu orang pajak sih sempat datang ya ke rumah ya. Oh dia terus. Tapi aku nggak ada di rumah. Aku pas lagi nggak ada di rumah ya, karena kan nggak ngomong ya, tahu-tahu datang ya. Ya kan bukan janjian atau apa gitu. Ya aku nggak ada di rumah gitu. Tapi akhirnya by WA aja gitu kan. Ya intinya sih mereka pengen aku klarifikasi. Terus saya kayak lah, tapi kan gue nggak ngomongin pajak penghasilan. Makanya mungkin abis itu mereka bikin surat edaran itu, klarifikasi supaya nggak simpang siur. Tapi kan ya bukan tanggung jawab gue buat klarifikasi, kan gue tidak menyebarkan berita fitnah atau bohong ya, yang memang kejadian kan kayak gitu. Ya memang tulisannya pajak waris atau BPHTB di apa yang dari notaris aku kan gitu. Dan aku nggak ngomongin pajak penghasilan sedikit pun. Tapi udah that's it gitu. Ya paling kalau misalnya pro kontra menurut aku wajar lah, semua orang kan punya pendapat masing-masing gitu. Ya kayak Om Helmi tadi kan bilang ya warisan menurut saya wajar gitu karena pajaknya it's okay, karena memang ini kan ibaratnya nih sebuah topik yang jelas semua orang punya opini sendiri gitu kan. Ya ini opiniku gitu kan. Terus mungkin opini masyarakat lain mungkin ada lagi yang beda gitu. Jadi ya itu tadi kan itu hal yang menarik untuk didiskusikan secara terbuka gitu soal si BPHTB balik nama ini gitu. Ya selama ini orang nggak banyak tahu ya. Nggak tahu juga kalau terjadi. Dan juga kita tuh di sini tuh punya kecenderungan mungkin ya cuek. Bukan cuek tapi kayak ya kalau udah emang aturan gitu ya udah nggak usah dipertanyakan. Padahal kan tidak salahnya mempertanyakan walaupun aturan itu sudah berjalan lama. Tapi pada saat in reality udah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang, kenapa kita harus takut mempertanyakan? Jangan terus berlindung di balik. Ya udah nggak usah dipertanyain lah, emang udah aturannya kayak gitu, udahlah nurut aja sama pemerintah. Ya kapan berubahnya gitu loh. Kan justru kan pada saat sesuatu sudah berjalan lama, tapi kalau itu tidak menghasilkan suatu benefit yang baik di masyarakat, kenapa nggak bisa kita pertanyakan gitu. Keren. Ya nggak sih Om? Kalau salah kasih tahu Om. Enggak lah. Saya pikir ini kita mulai sebuah kebiasaan baru ya. Iya. Sedikit lebih peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan. Iya. Karena pemerintahan berjalan itu adalah berasal dari sebagian besar dari pajak. Iya. Ya. Ini kan juga masalah transparansi. Exactly. Kalau di Australia Selandia Baru, wah itu saya tahu tuh. Kalau nggak salah di Australia, kalau kita kampanye tuh ya, nggak bisa. Oh saya akan bikin 100 masjid saya kalau terpilih. Saya akan bikin ini gratis. Ada yang ngitung tuh. Iya. Lo bohong ya. Janji lo ini nggak bakal bisa dipenuhin oleh APBD atau APBN. Iya. Atau misalnya gini, kayak pajak kan mereka sistemnya juga udah terstruktur transparan ya. Jadi kayak pada saat aku sih tahu dari case-nya si Charles ya, New Zealand gitu, kayak oke, dia kerja nih ada income segini, ini udah jelas ini sini kepotong pajak ini segala macam. Tapi bahkan dia pun udah mendapat report, ini yang buat urusan umum misalnya kayak untuk jalan, buat kota segala macam ini ada di sini. Terus ini yang buat saving pensiunnya kalau di New Zealand ada Kiwi Saver atau apa gitu-gitu. Terus ini jadi bahwa mereka aja sudah setransparansi itu tahu uang pajaknya untuk kemana gitu. Nah sekarang mungkin aku pengen discuss sedikit nih soal ini. Misalnya kayak soal APBD ya. Kayak aku kan membaca laporan 520 halaman. Memang benar kan kata
kata pihak pemerintah bahwa ya kan APBD itu tidak bisa dimengerti dengan cuman seliat gitu aja gitu. Memang harus mengerti cara membaca APBD. Nah, berarti kalau kita ngomongin semangat transparansi, apakah mungkin nih Om, kayak si APBD ini, memang ini APBD untuk bisa dimengerti oleh pemerintah dan auditor BPK. Tapi bisa gak ada laporan yang bisa dimengerti masyarakat? Karena kan ini uang kita nih yang kalian kelola. Ya kan? Kayak misalnya ya aku naruh uang di Om Helmi gitu kan untuk dikelola. Ya kan kita perlu tahu nih. Iya kan? Wajar nggak? Wajar nggak kalau kita minta APBD atau laporan yang kita bisa ngerti? Tapi formatnya kan belum tentu untuk itu ya. Saya ngerti. Alangkah baiknya mungkin apa gitu ya, yang lembaga apa, badan apa gitu. Karena kalau misalnya transparansi tapi hanya bisa dimengerti oleh orang yang punya perhatian minat khusus. Iya, itu bukan transparansi juga namanya. Oke. Gitu. Gimana? Kalau di pemerintahan pusat kan udah jelas ya. Setiap tanggal 5 apa gitu. 5 saya lupa ya, 5 Agustus atau Agustus awal tuh presiden kan bikin ngelaporin apa disebut dengan nota keuangan tuh. Saya pikir itu bagus tuh. Ya disiarin ya nasional. Yang provinsi, kabupaten, kota, saya nggak ngelihat itu tuh. Ya nggak ngelihat itu. Yang orang suka luput itu, padahal yang dari dekatnya sendiri betul. Yang orang suka luput. Saya pikir saya ngambil hikmahnya aja. Ini semoga kita lebih sadar juga ya, bahwa itu uang kita loh. Iya. Yang kita serahkan kepada pemerintah untuk dikelola untuk kesejahteraan kita. Dan kita punya hak untuk nanya uang itu diapain. Pasti. Itu hak masyarakat karena itu uang kita ini. Kalau dan pemerintah pada sejatinya itu kan bekerja untuk rakyat. Ya. Gitu. Kalau mereka kerja sendiri nggak mengikuti kebutuhan rakyat ya, buat apa? Gitu. Maksudnya itulah juga tugas DPRD ya. Nah itu tadi saya juga nanya. Bukannya ini harus DPRD yang bantu mengawasi. Ya semoga kita berubah ya. Kejadian kemarin untung kita itu cepat padam ya. Oh negara lain Nepal segala macam. Ya, kita nggak mau sampai kayak gitu. Enggak lah kita nggak mau. Kita nggak mau kayak gitu. Amit-amit tuh. Tapi mestinya kita belajar komunikasi yang baik. Jangan menyakitin hati orang yang bayar lu. Iya. Dan maksudnya sadar juga bahwa lu tuh kerja untuk masyarakat lah. Dong. Lu dibayar untuk itu. Jangan susah-susah banget lah kalau misalnya masyarakat mau ketemu tuh ya jangan susah-susah banget gitu. Karena kan ya itu tadi kalau terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, menurutku itu akan jadi pemerintahan yang sehat. Ada yang mau disampaikan, Leonie? Mungkin untuk supaya atau apa gitu? Apa ya? Gak ada sih Om. Ya ini aja lah ya rakyat itu punya hak untuk mengawasi APBD daerahnya. Dimulai dari yang terdekat aja. Dana desa lah, dari lingkungan RT lah. Keren. Lurah, camat, maksudnya kayak kita nggak usah mikirin jauh-jauh deh, yang terdekat aja dulu dari kita supaya ya kalau kita mau ada perubahan kayaknya ya emang harus dimulai dari sekarang. Oke, ini topik yang keren banget ya. Walaupun tamunya mantan penyanyi cilik. Ya sudah tidak cilik lagi. Sekarang masih cilik juga ya. Jadi ini menurut saya fenomena yang menarik ya. Bahwa Leonie memberikan satu lesson gitu. Supaya kita lebih peduli. Dan juga dalam semua orang tahu Indonesia hebat banget. Sumber daya alamnya hebat. Komoditinya hebat. Keindahan alam hebat, kenapa Indonesia kita tidak tuh, maju? Indonesia tuh kaya banget loh. Kaya banget. Kalau dikelola dengan baik. Dulu kita macan Asia ya, salah satu. Iya, sekarang apa Om? Ya nggak tahu ya. Sekarang padahal kekayaan kita kan tetap di situ aja tuh. Jadi menurut saya persoalan kita adalah korupsi yang terlalu besar. Itu tercermin dari indeks persepsi korupsi kita yang rendah banget. Dan bahayanya korupsi itu beneran mengakar sampai ke titik-titik yang terbawah. Korbannya banyak banget. Yang dirugikan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita juga tidak ikut peduli sama anggaran kita digunakan buat apa, kita juga akhirnya membiarkan praktik itu terjadi di depan mata kita. Ya, sekarang kita tahu pemerintah kita di bawah Pak Prabowo gencar tuh ya memberantas korupsi. Ya, jadi lo ini perhatiin nggak? Hampir tiap minggu ada yang ketangkep, ada yang dipanggil, ada yang diperiksa. Ya walaupun orang masih gitu-gitu ya. Saya pikir kita melihat itu ada hope. Ya. Ya kita sih ibaratnya gini. Apalagi kan aku mungkin udah di umur yang
tadinya apatis ya, apolitis, aku nggak peduli lah, mau politiknya kayak apa segala macam nggak peduli. Tapi at some point aku kayak udah di titik di umur yang udah lebih mungkin matang secara berpikir gitu, sudah lebih nggak impulsif atau apa segala macam, kayak lebih bisa berpikir bahwa ya enough is enough sih menurutku. Enough is enough. Good thing is when enough is enough is enough. Iya. Enough aja pokoknya. Enough aja gitu. Yang ya berhentilah. Iya. Sudahlah gitu ya. Jadi dalam masyarakat ini udah makin susah. Sekarang kita masih membahas tentang undang-undang perampasan aset. Ya semoga ini cepat goal gitu ya. Dimana artinya apa? Masyarakat menuntut transparansi, menuntut pejabat-pejabat itu atau siapapun ya yang sedang memegang kekuasaan, terutama kekuasaan anggaran, agar lebih hati-hati, lebih proper, lebih akuntabel. Karena jadi, sekarang kan yang penting itu gimana mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena sekarang udah pada nggak percaya. Nggak juga lah. Sebagian. Ya kan. Tapi maksudnya supaya ya bisa percaya lagi aja. Gitu. Bertambah kepercayaan. Supaya hidup kita tenang lagi, nggak mikirin politik dan tanpa pemerintah juga kita repot juga. Jadi menurut saya semoga semuanya berjalan pada aturannya, bersinergi. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Leonie agar lebih peduli. Nah, ini kalau orang baik tidak bersuara, ya orang tidak baik itu akan berkuasa. Itu ya benar-benar ya. Tahu malas bukan urusan gua lah. Iya itu bahaya. Bahaya. Mari kita lebih. Kalau di luar negeri kayak di Australia ada menteri mengundurkan diri ya gara-gara cuman anaknya sekolah, istrinya nggak bisa jemput, dia jemput di hari kerja, mengundurkan diri tuh. Ada menteri itu ya yang di provinsi itu yang bawa dari luar negeri kunyolnya beli TV, lupa bayar biaya cukainya, mengundurkan diri. Sepunya integritas mereka terhadap profesinya. Pelayan publik. Ya. Jadi kita berharap Indonesia pelan-pelan juga sana. Gimana kayak di Jepang gitu kan, menterinya bikin kebijakan diprotes sama warga, akhirnya mengundurkan diri. Ini udah salah aja nggak mundur-mundur. Nyalain orang lain lagi. Gak berasa salah lagi Om. Terus lagi. Bukan gua aja yang salah gitu ya. Oke, mari kita menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Leonie sudah menyalakan sesuatu ya. Ya mudah-mudahan spiritnya menular lah gitu. Kita ikut peduli sama yang dari hal yang terdekat di kita aja dulu. Saya suka banget dengan ungkapan jangan menyalahkan kegelapan. Ya mari kita menyalahkan lilin. Sekecil apapun. Tuh setuju. Thank you. Kita sama-sama. Thank you juga ketemu dengan Om. Ini saya tamu-tamu hebat saya. Bye bye. Thank you Leonie. Sama-sama. Sehat selalu.